Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan seputar sujud sahwi. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'na Allah bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Far'un ai hadza far'un, adapun ini adalah sebuah cabang permasalahan. Lau tadzakkara, seandainya mengingat, al-ma'mumu, siapa makmum, bitasyahudihi, di dalam tasyahudnya. Mengingat akan apa? Tarka ruknin, akan meninggalkan rukun. Waironiyatin, yang selain niat. Wa takbiratin, dan selain takbiratul ihram. Awsyakka, atau ragu, fihi, di dalamnya, meninggalkan rukun. Nah, ata, maka melakukan siapa makmum, ba'da salami imamihi, setelah salam imamnya, birokaatin, dengan satu rokaat, dengan menambah satu rokaat. Nah, di keterangannya adalah saya garis bawahi bahwasannya ketika seandainya makmum ingat di dalam tasyahudnya, artinya masih mengikuti imam ya, dia ingat di dalam tasyahudnya si makmum ini akan meninggalkan rukun. Dia ingat, tadi saya nggak melakukan rukun seperti itu. Rukunnya yang rukun selain niat dan takbiratul ihram. Jadi kalau dia meninggalkan niat, meninggalkan takbiratul ihram, otomatis batal sholatnya. Harus mengulang dari awal. Nah, dia teringat si makmum ini di dalam tasawufnya akan meninggalkan rukun, yang rukunnya bukan niat dan bukan takbiratul ihram. Bisa jadi ruku atau sujud dan yang lainnya. Atau dia ragu di dalam meninggalkan rukun itu. Maka ketika itu, Ata, melakukan si makmum ini ba'da salami imami, setelah salam imamnya, birokaatin, dengan menambah satu rokaat, seperti itu. Walaupun sholatnya awalnya sama-sama, hanya saja ada keraguan di dalam meninggalkan rukun terhadap si makmum, atau keyakinan dia telah meninggalkan rukun, maka setelah imamnya salam, dia bangun satu rokaat lagi, kemudian dia salam. Walayas julu, dan tidak sujud siapa makmum, bitadakuri, di dalam mengingatnya, liwuku sahwihi, karena terjadi lupanya, halal kudwati, hal dalam keadaan mengikuti. Jadi walayas julu artinya tidak sujud sahwi si makmum ini di dalam mengingatnya. Kenapa liwuku sahwihi? Karena terjadinya lupanya. Karena terjadi lupanya itu halal kedua ketika dia menjadi makmum. Seperti itu. Bihila bisyakki li fi'lihi, berbeda dengan keraguan terhadap perbuatannya, ba'daha, sesudahnya kudwah, sesudahnya mengikuti, zaidan, hal dalam keadaan menambah, ditakdirin, dengan perkiraan. Artinya begini, lain halnya dalam keadaan ketika ragu si makmum setelah pengerjaannya kudwah. Jadi lain halnya dengan adanya ragu, adanya keraguan karena melakukannya si makmum setelah kudwah, setelah mengikuti imam. Jadi gini, ketika imam salam, si makmum kan dia ada keraguan di sini. Nah, si imam salam, si makmum bangun, artinya kan dia sudah tidak mengikuti imam. Nah, karena menambah. Jadi adanya keraguan akan menambah seperti itu. Akan menambah dengan perkiraan. Jadi adanya keraguan si makmum ini, setelah mengikuti imam. Imam selesai, dia sholat sendiri. Nah, di situ ada keraguan. Walaupun perkiraan, maka di dalam hal ini dia sujud sahwi. Wa min sama, dan dari sana, lau syakka, jika ragu siapa makmum, idrokil ruku'il imami, di dalam mendapatinya rukunya imam, au fi annahu, atau di dalam
annau bahwa sungguhnya makmum adrakas sholati ialah mendapati siapa si makmum as-sholata kepada sholat. Jadi adrakas sholata ya, bukan sholati. Nah, adrakas sholata ialah bahwasanya si makmum bahwasanya si makmum adrakas sholata ialah mendapati siapa makmum as-sholata kepada sholat. Ma'ahu bersamanya imam kamilatan hal dalam keadaan sempurna, artinya dengan sempurna. Auna kisotan atau hal dengan kurang rokaatnya. Jadi gini, dan dari sini muncul permasalahan lagi. Jika si makmum ini ragu, lau syakka, jika si makmum ini ragu, fidroki ruku imami, di dalam mendapati rukunya imam, atau si makmum ini ragu, atau si makmum ini ia tidak, maksudnya atau si makmum ini telah mendapati sholat bersama imam dengan sempurna atau kurang rakaat. Nah, hal dalam keadaan seperti ini, maka dia menambah satu rakaat atau birokaatin, atau maka menambah atau melakukan siapa makmum birokaatin dengan satu rakaat, wasajada dan sujud siapa makmum fiha di dalam rakaat. Artinya, saya ulang ya, ketika makmum ini ragu di dalam mendapati rukunya imam, ini terjadi ketika imam mau ruku, makmum baru datang. Imam ruku baru sedikit atau baru jongkok, artinya imam ruku, sudah ruku, si makmum ini baru jongkok, imam sudah berdiri. Nah, artinya kan dia bisa jadi tidak mendapati rakaat bersama imam. Jadi nggak ada tumaninah di sini. Jadi ragu, tidak mendapati rakaat imam. Atau dia ragu, imam ruku, dia ikut ruku. Kemudian dia baru ruku, imam sudah berdiri. Nah, ini kan artinya keraguan. Si makmum dapat tidak rakaat bersama imam seperti itu. Atau di dalam keadaannya si makmum ialah telah mendapati sholat bersama imam. Kamilah au naqisoh. Jadi si makmum ini ragu apakah sholatnya bersama imam sempurna atau tidak, seperti itu. Maka dalam keadaan seperti ini atabi rokaatin, maka melakukan siapa makmum birokaatin dengan satu rokaat nambah dia, walaupun sholatnya sama-sama dengan imam. Jadinya sama-sama dengan imam, hanya saja dia ada keraguan di dalam mendapati rukunya bersama imam, atau ada keraguan di dalam sholatnya bersama imam, dia sempurna sholatnya atau kurang dari rokaat, seperti itu. Nah, maka dia melakukan satu rakaat lagi dan sujud sahwi sebelum salam. Kenapa demikian? Liwujudi syakkihi, karena adanya keraguan al-muqtadi yang menghendaki li sujudi kepada sujud sahwi ba'dal qudwah, setelah menjadi makmum aidon pula. Jadi karena adanya keraguan yang menyebabkan sunnah sujud sahwi ya terjadi setelah tidak bermakmum, seperti itu. Jadi adanya keraguan ini ya setelah dia memang tidak bermakmum, kan dia bangunnya satu rakaat lagi. Di sini ada keraguan dia bangunnya dia ada keraguan seperti itu di dalam mendapati rukunya imam, atau keraguan sholatnya sempurna atau tidak bersama imam. Nah, sempurna rakaatnya atau sempurna dari rukun-rukunnya, seperti itu. Wayaputu, dan lewat. Luput maksudnya sujud sahwi, sujud sahwi. Insallama, ketika salam siapa seseorang amdan dengan sengaja, wa in qaruba, meskipun dekat, al faslu pemisah. Jadi luput ya sujud sahwinya seseorang ketika sudah salam, dan salamnya ini ya sengaja walaupun waktunya dekat, seperti itu. Seseorang ini lupa akan kunut, hanya saja dia sengaja salam, tidak sengaja tidak melakukan kunut maksudnya, maka ya luput, artinya ya lewat itu aja walaupun pemisahnya dekat, baru dekat. Au sahwan, atau luput sujud sahwi ini sahwan karena lupa.
Watola dan panjang apa pemisah urfan secara uruf. Jadi yang membuat luput sujud sahwi yang pertama adalah dia sengaja tidak melakukan sujud sahwi. Yang kedua memang dia lupa, sebabnya lupa, tetapi pemisahnya sudah lama. Seperti itu. Kemudian faida sajada. Nah, maka waida sajada apabila sujud siapa orang soro maka menjadi kembali ya soro maka menjadi siapa orang aidan ialah kembali ila solati kepada solat. Fayajibu maka wajib apa ayyuida apa mengulangi siapa orang assalama kepada salam. Jadi ini masalah yang ketika dia lupa ya, lupa sujud sahwi dan dia salam, lupa. Dan kemudian dia ingat bahwa ia ingin sujud sahwi, maka saat itu dia sujud. Dan sujudnya itu menjadi ia kembali kepada sholat, seperti itu ya. Maka baginya wajib mengulang kepada salam, seperti itu. Jadi orang aturan sujud sahwi dia salam. Kemudian dia ingat, dia lupa dan belum melakukan sujud sahwi. Maka setelah salam dia sujud 2 kali, kemudian salam lagi, seperti itu ya. Wa idza ada dan jika kembali al imamu siapa imam lazima maka wajib al makmuma kepada makmum as-sahi yang lupa siapa makmum al-audu apa kembali. Jadi ketika imam kembali untuk melakukan sujud sahwi, maka makmum yang lupa ikut. Nah, wajib ikut melakukan wajib juga kembali. Nah, seperti itu. Jadi misalkan sholat imam dan makmum. Imam dan makmum. Imamnya lupa, tentunya makmum di sini harus mengikuti imam. Imam lupa akan kunut atau sujud sahwi. Dia salam aja, tidak sujud sahwi. Nah, jadi imam lupa akan kunut dan lupa akan tasawuf awal. Aturan sebelum salam imam ini sujud sahwi. Dia main salam saja. Nah, kemudian si makmum juga salam. Nah, si makmum juga salam. Nah, maka ketika imam kembali, dia sujud. Nah, makmum juga harus mengikuti imam. Nah, dia sujud juga. Nah, seperti itu. Makmum juga harus kembali. Nah, setelah itu dia salam bersama imam. Wa illa jika tidak kembali maksudnya batolat maka batal sholatuhu apa sholatnya makmum in ta'ammada jika sengaja ia wa alima dan tahu ia makmum ya. Nah, ini dia. Walau qoma dan jika berdiri al masbuku siapa masbuk liutima untuk menyempurnakan siapa masbuk. Payal zamu maka wajib padanya masbuk al-audu apa kembali limuta ba'ati imamihi karena untuk mengikutinya imam tidak ada apabila kembali siapa imam. Nah ini permasalahan lain lagi. Nah, ketika laukoma, ketika makmum masbuk untuk menyempurnakan sholatnya. Jadi makmum masbuk ya. Jadi gini, dia sholat menjadi makmum sama imam dia sholat. Imamnya lupa. Imamnya lupa melakukan salam seperti itu. Imamnya lupa melakukan salam dan makmum masbuk ini bangun seperti itu ya untuk menyempurnakan sholatnya. Maka pada saat itu ketika imam itu melakukan sujud sahwi, maka makmum harus turun, harus kembali ke posisinya mengikuti imam sujud sahwi. Kenapa? Karena untuk mengikuti mengikuti imamnya, seperti wajib mengikuti imamnya. Apabila imam itu kembali ya. Kemudian ketika sudah sujud sahwi, imam salam, maka si makmum baru berdiri seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun. Nah, adapun ini ialah sebuah peringatan. Lau sajada seandainya sujud al imamu siapa imam ba'da faragil makmumi
setelah selesainya makmum al-muwafiqi, makmum yang muwafiq. Makmum muwafiq ini makmum yang mengikuti imam dari awal. Nah, saya ulang, lau sajada ketika sujud al-imamu siapa imam ba'da farogil makmumi setelah selesainya makmum al-muwafiq yang muwafiq min aqolit tasyahudi dari paling sedikitnya tasyahud. Nah, wafaqahu maka menyesuaikan siapa makmumhu pada imam wujuban dengan wajib bis sujudi di dalam sujud. Nah, jadi ini bayangannya ketika imam sujud. Imam sujud sahwi ya, ini berbicara tentang imam sujud sahwi. Imam sujud sahwi setelah selesainya makmum ini membaca tasahud akhir yang paling minimal. At-tahiyatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ini minimalnya tasawuf. Nah, si makmum selesai baca itu, wafaqahu maka menyesuaikan siapa makmum pada imam. Jadi tatkala itu makmum wajib ikut imam. Makmum wajib ikut imam di dalam sujud. Walaupun baca tasawufnya maksudnya paling minimal seperti itu. Au qabla aqallihi atau sebelum selesainya paling minimalnya tasyahud. Artinya imamnya karena cepat banget. Makmumnya baru at-tahiyatu lillah. Nah, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Baru itu imam sudah sujud sahwi. Maka apa yang dilakukan makmum taba'ahu? Maka mengikuti siapa makmumhu pada imam wujuban dengan wajib. Summa yutimmu kemudian menyempurnakan ianya makmum tasyahudahu akan tasahudnya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kondisinya si makmum masih baca tasahud, ukuran minimal pun belum selesai, maka wajib dia ikut imam kepada sujud sahwi. Summa yutimmu tasyahudahu, kemudian setelah sujud sahwi, si makmum ini membaca tasahudnya, menyempurnakan tasahudnya, baru dia salam. Nah, seperti itu ya. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.